Baik, selamat siang. Sebelumnya selamat kepada Mas Fakih sudah lolos sampai tahap ini. Untuk tahap selanjutnya yaitu interview. Lalu apakah Mas Fakih sudah siap? Siap Pak, monggo dilanjutkan. Baik, sebelumnya silahkan perkenalkan diri Anda. Fresh graduate dari Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di Prodi Teknik Produksi Furniture. Nah, saya selama kuliah DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Saya ikut DPM untuk menunjang soft skill saya yang mungkin dapat berguna di kerja saya untuk membantu bagaimana memanage maupun memimpin suatu organisasi. Nah, di dalam kelas pun saya terbilang aktif, terbukti saya lulus dengan predikat cum laude dengan IPK 3,75. Mungkin segitu saja Pak perkenalan dari saya. Baik, Mas Fakih. Lalu apa yang Anda ketahui tentang PT Majelis Kayu Indonesia ini? Baik, pendek pengetahuan saya, PT Majelis Kayu Indonesia sendiri merupakan PT yang memproduksi furniture, baik furniture indoor maupun outdoor. Nah, yang saya tertarik dari PT Majelis Kayu Indonesia sendiri yaitu PT ini berhasil ekspor, Pak. Jadi produk-produk yang di PT ini yang saya tangkap dari PT Majelis Kayu Indonesia sendiri, Pak. Lalu kenapa Anda tertarik dengan melamar posisi tersebut? Mungkin karena relate Pak dengan ya ataupun jurusan saya yaitu teknik produksi furniture. Posisi yang saya lamar merupakan memiliki pengalaman membuat suatu produk. Saya juga sudah mempunyai pengalaman di bidang soft skill saya seperti kepemimpinan maupun public speaking yang sudah bisa lah dikatakan bisa menjadi asisten supervisor, Pak. Mungkin seperti itu. Lalu apakah kelebihan dan kelemahan Anda? Saya berbicara kelemahan terlebih dahulu, Pak. Mungkin kelemahan saya yaitu saya sering bangun telat, Pak. Mungkin itu yang menjadi kelemahan saya saat ini. Tetapi bangun siang sendiri dapat saya atasi dengan alarm, Pak. Dengan alarm. Jadi saya mencari solusi dari kelemahan saya yaitu setiap saya ingin tidur, saya sering mengaktifkan alarm untuk membangunkan saya ketika pagi gitu, Pak. Mungkin itu salah satu kelemahan saya yaitu kurangnya dalam bangun pagi. Tapi semenjak saya kuliah sampai lulus, saya tidak pernah telat sehari pun, Pak. Untuk kelebihan mungkin saya terlalu pekerja keras. Jadi semua hal yang ada di perkuliahan saya kerjakan. Mungkin itu saja, Pak. Baik. Lalu apa sih skill Anda yang mendukung untuk masuk sebagai asisten supervisi ini? Nah, mungkin kalau kita bicara skill, saya mungkin udah punya banyak pengalaman, Pak. Seperti yang saya katakan tadi, saya sudah magang selama 3 bulan plus 9 bulan di PT Majelis Mebel Indonesia, dan juga mata kuliah yang saya ikuti pun sangat relate dengan asisten supervisor itu sendiri, Pak. Seperti
teknik komunikasi, seperti juga bagaimana kita membuat produk furniture, bagaimana kita finishing furniture, semua sudah ada di prodi saya, Pak. Mungkin itu suatu kelebihan. Bagaimana furniture itu, Pak, kita membuat maupun memasarkan suatu furniture. Nah, mungkin dalam hal ini saya sangat layak untuk menjadi asisten supervisor. Seperti itu, Pak. Lalu apa gaji yang Anda inginkan jika misalkan nanti Anda kesempatan untuk bergabung dengan PT kami? Mungkin kalau bicara tentang gaji, saya sudah cari-cari info tentang gaji di PT Mebel Kayu Indonesia. Saya cari di internet sekitar 3,5 untuk pegawai biasa. Mungkin kalau asisten supervisor saya minta kenaikan 30% aja, Pak. Mungkin di 4 juta. Kan UMR sendiri di PT Kayu Indonesia, Majelis PT Kayu Indonesia sendiri kan 3,5. Nah, berhubung saya menjadi seorang asisten supervisor, tentu tanggung jawab yang saya emban lebih besar daripada pegawai biasa, Pak. Nah, mungkin mungkin cukup. Baik, Mas Fakih, mungkin sebelumnya mungkin apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Saya mau tanya, Pak, untuk kebiasaan maupun habit di perusahaan Bapak ini, bagaimana cara mengapresiasi seorang pegawai yang berprestasi? Mungkin itu, Pak, yang saya baik, tanyakan. Mas Fakih, untuk di perusahaan kami, biasanya untuk karyawan yang memiliki prestasi ataupun mungkin memiliki bakat lebih di bidangnya itu, kita biasanya mengadakan atau diadakan kenaikan profesi. Nah, sedangkan misalkan untuk pegawai ataupun supervisor ketika dia selalu mencapai targetnya, mungkin kita bisa kasih benefit atau yang lainnya atau bonus-bonus lainnya. Mungkin yang saya tanyakan lagi, apa sih kebiasaan dari PT ini dibanding PT-PT lainnya, Pak? Ya, baik, Mas Fakih. Kalau di PT atau perusahaan kami sering mengadakan kegiatan untuk menjalin hubungan sesama pegawai. Misalkan ketika bulan puasa ataupun setelah Idul Fitri, kita biasanya mengadakan halal bihalal ataupun kegiatan yang membangun hubungan antara pegawai dan atasannya. Mungkin cukup, Pak. Segitu saja yang saya tanyakan. Oh, baik, Mas Fakih. Mungkin sudah selesai untuk sesi interviewnya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak. Yuk, siap ya? Siap, Gi. Siap. Di sini nggak nge-lag ya? Aman ya? Yo. Oh, berarti goro-goro cedak. Wis, ayo. Ekspor. Jadi saya tertarik di situ, Pak, karena PT Bapak termasuk PT ekspor. Jadi ilmu yang bela dia.
Boleh nih, Mas? Yuk. Gusti apa? Wis. Izin lift, Pak.